Selamat malam pemirsa, 1 jam lebih dekat kembali bersama Anda, bersama saya Ira Kusno. Dan 2 tokoh yang akan Anda segera saksikan di layar berhubungan dengan tamu kita malam ini. Kita simak. Melanjutkan penataan struktur politik, membangun budaya demokrasi, melahirkan para pelaku demokrasi atau para demokrat, serta memastikan kesesuaian antara sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan sistem pemilu yang kita anut. Namun demikian, ada hal lain lagi yang juga sangat mendasar, yakni tradisi taat asas kepada ketentuan konstitusi. Marilah kita terus bekerja keras, baik secara organisasional maupun melalui kader-kader partai yang mengemban tugas di jajaran eksekutif maupun legislatif, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Kita tahu membangun bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak. Anas Urbaningrum dan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi siapa tamu kita malam ini? Kita panggil Marzuki Ali, Ketua DPR RI. Selamat malam Pak. Baju kita matching ya Pak. Saya pikir Bapak pakai biru, jadi saya sengaja pakai merah nih. Saya menyesuaikan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Jadi kalau masuk TV One? TV One merah, saya ikut merah. Kalau TV lain warnanya lain lagi. Silakan Pak. Kita punya Anas Urbaningrum, punya Pak SBY. Jadi bagusan mana Pak pidatonya? Iya, sebetulnya saya menyampaikan itu dalam acara internal partai. Pak, dijawab dulu, bagusan yang mana Pak? Saya tidak bisa menjawab secara langsung. Karena konteks pertanyaan itu tidak tepat dengan apa yang saya jawab. Konkretnya, bukan dalam hal kita membandingkan. Anas kalau berpidato sangat runtut, baik. Saya sampaikan waktu itu, Anas ini kalau pidato ya nomor 1 di dunia. Bahkan Pak SBY juga bisa kalah. dikalahkan, bisa. Jadi artinya belum tentu kan. Pemirsa, kami sampaikan video yang barusan karena baru-baru ini dalam rangkaian ulang tahun Demokrat, Pak Marzuki Ali, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat mengatakan bahwa pidato Anas Urbaningrum number 1 dibandingkan SBY. Dan tadi penjelasannya sudah dijelaskan oleh Pak Marzuki. Bapak sadar nggak sih sering sekali memberikan pernyataan kontroversial? Memang dalam situasi sekarang ini, kalau kita ingin meluruskan satu masalah yang kadang-kala memang kita menabrak kebiasaan, itu membuat seolah-olah pernyataan itu kontroversial. Nah kalau yang pernyataan tadi sempat membuat Bapak dipanggil Pak SBY nggak? Oh tadi bukan pernyataan, itu kan kita guyonan di dalam acara donor darah. Jadi masa kita nggak boleh guyonan, kan aneh kan? Jadi jangan dipandang saya itu selalu sebagai ketua DPR, tapi sebagai manusia biasa yang sehari-hari kita perlu bergurau. Pak, kalau tadi konteksnya gurauan, yang baru-baru ini Bapak sampaikan berkaitan dengan Mentawai, kita bisa lihat di layar Pak. Saya kutip langsung Pak verbatim ya. Marzuki mengatakan bahwa bencana tsunami adalah konsekuensi warga yang hidup di pantai. Di mana empatinya Pak? Jadi saya ingin klarifikasi, saya ingin meluruskan ya. Saya tidak mau anak bangsa ini kita kehilangan orang-orang kita karena musibah yang selalu berulang. Saya menyampaikan bahwa Pulau Mentawai itu seringkali terkena gempa dan dampaknya kepada tsunami. Saya bertanya waktu itu kepada media, saya tidak melihat bagaimana kondisi geologi daripada Pulau Mentawai, apakah ada tempat untuk menyelamatkan diri apabila musibah itu datang. Saya menyampaikan apabila tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, perlu dipikirkan. Perlu dipikirkan untuk kita relokasi. Karena apa?
kita nggak mau kehilangan nyawa orang karena musibah yang sudah kita ketahui. Daerah itu adalah jalur gempa dan dampak tsunami yang setiap saat bisa datang. Bapak kok seakan-akan kesannya media yang menyudutkan Bapak, tapi Bapak sebenarnya ngomong dengan sesuatu yang betul begitu? Kalau diambil ujungnya, kalimatnya menjadi berbeda. Saya sampaikan, kalau sudah kita mintakan mereka pindah dan kita sudah siapkan tempatnya, mereka juga tidak mau pindah. Ya kasus seperti Mas Marijan sudah diminta untuk evakuasi, ya kan, Mbah Marijan sudah diminta untuk evakuasi, tetap bertahan, lalu bencana datang, meninggal. Ya itu kita sudah lakukan sesuatu yang baik. Pak Marzuki, apakah Bapak sadar bahwa dengan posisi Bapak tidak bisa mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kemudian mungkin ujung-ujungnya saja yang diambil oleh media? Orang mengatakan Bapak seringkali begitu karena Bapak politisi karbitan, sehingga etika politiknya kurang matang. Saya melakukan sesuatu dengan apa yang saya pikirkan itu baik. Bagaimana penilaian orang, ukuran karbitan itu bagaimana, saya tidak mengerti. 2003 itu Bapak baru masuk ke politik, sebelumnya Betul. Bapak profesional. Betul. Dan Bapak sekarang punya jabatan yang luar biasa. Saya memimpin partai 5 tahun sebagai sekretaris jenderal. Banyak masalah politik yang saya hadapi, dan saya selesaikan semuanya dengan baik, dan Demokrat menjadi pemenang pemilu. Tapi Bapak susah dicari bandingannya dengan orang lain yang sudah makan asam garam politik lebih banyak. Artinya orang bilang ini rookie, karena kedekatan dengan SBY Bapak bisa mendapat jabatan seperti itu. Saya tidak melihat itu, karena saya berjuang di Partai Demokrat sejak Demokrat belum ada apa-apanya. Bapak waktu itu kan profesional, kenapa Betul. sih terjun ke politik? Ada pertimbangan khusus di mana saya menganggap profesional tidak bisa melakukan sesuatu kalau tidak mempunyai power politik yang kuat. Bukannya karena Bapak dendam, waktu itu mestinya jadi direktur utama, tapi kemudian dipotong orang itu punya akses politik. Saya jalani hidup saya sesuai dengan petunjuk Tuhan saja. Jadi bukan karena dendam. Saya tidak pernah punya dendam terhadap orang, siapapun juga. Saya selalu memaafkan siapapun yang menzolimin saya. Saya tidak pernah punya rasa dendam, tapi saya akan selalu ingat bahwa saya pernah dizolimi. Tapi saya selalu memaafkan siapapun yang menzolimin saya. Karena apa? Kita perlu ingat supaya kita tidak terperosok dalam hal yang sama. Kita harus melakukan antisipasi agar berikutnya kita tidak dizolimin lagi. Dan salah satunya adalah lewat akses politik. Pemirsa, tetaplah bersama 1 jam lebih dekat. Sesudah jeda iklan berikut, kita akan kembali melihat bagaimana akses politik dianggap sebagian orang menyelamatkan Marzuki Ali dari status tersangka.